Sirkuit Motorland Aragon di Spanyol menjadi saksi drama balap yang bikin jantungan di putaran ke-8 MotoGP 2025. Marc Marquez, sang legenda Aragon, kembali menunjukkan dominasinya di trek yang sudah seperti halaman belakang rumahnya. Tapi ceritanya nggak cuma soal Marc. Ada adiknya, Alex Marquez, yang ngasih tekanan luar biasa, persaingan sengit dengan Pecco Bagnaia, dan kejutan dari para rookie seperti Fermín Aldeguer. Apa saja yang terjadi di Aragon GP 2025? Yuk, kita ulas bareng. Motorland Aragon, sirkuit sepanjang 5,077 km dengan 17 tikungan, dikenal sebagai salah satu trek paling teknis di kalender MotoGP. Trek ini punya sejarah panjang, mulai dari balapan jalanan di Alcañiz sejak 1963 sampai menjadi tuan rumah Grand Prix sejak 2010. Desainnya yang dibuat oleh arsitek terkenal Hermann Tilke bikin sirkuit ini punya kombinasi tikungan lambat, cepat, dan lurus panjang yang menantang strategi ban dan setup motor. Buat Marc Marquez, Aragon adalah kandangnya. Dia udah menang 7 kali di sini, termasuk kemenangan pertamanya dengan Ducati di musim lalu. Tapi, musim 2025 ini, persaingan makin ketat. Marc memimpin klasmen dengan selisih 24 poin dari adiknya Alex Marquez, yang tampil konsisten bersama Gresini Ducati. Pecco Bagnaia, juara dunia 2 kali, juga nggak mau ketinggalan. Meski dia sempat struggle di beberapa balapan sebelumnya. Di sisi lain, ada nama-nama seperti Pedro Acosta dari KTM yang terus menunjukkan bakatnya sebagai rookie sensasional dan Fabio Quartararo dari Yamaha yang meski kesulitan dengan motornya, selalu punya kejutan di lengan bajunya. Ditambah lagi, ada Fermín Aldeguer, rookie Gresini yang mulai bikin orang-orang melirik. Sayangnya, balapan ini kehilangan 2 pembalap, Luca Marini dari HRC dan Ai Ogura yang absen karena cedera. Tapi, kehadiran wildcard seperti Augusto Fernandez dari Yamaha dan Lorenzo Savadori yang menggantikan Jorge Martin di Aprilia bikin grid tetap panas. Menuju akhir pekan balapan, semua mata tertuju pada Marc Marquez. Di latihan bebas hari Jumat, dia langsung menancap gas, memimpin FP1 dengan selisih hampir 1 detik dari Alex Marquez. Bayangin, 1 detik di MotoGP itu kayak selamanya. Marc pakai ban medium depan dan belakang, fokus pada race pace, dan dia kelihatan nyaman banget di Ducati Lenovo-nya. Tapi, Alex nggak tinggal diam. Dia sempat mendekati catatan waktu Marc di FP1, cuma terpaut 0,970 detik. Di belakang mereka, Marco Bezzecchi dari Aprilia dan Alex Rins dari Yamaha menunjukkan performa solid. Sementara Fabio Quartararo bikin orang geleng-geleng kepala karena kesulitan dengan Yamahanya. Dia sampai bilang motornya bikin dia terlempar dari jok. Sesi kualifikasi jadi panggung Marc lagi. Dia ngasih waktu lap 1 menit 45.704 detik. Rekor baru di Aragon. Alex Marquez dan Franco Morbidelli yang juga pakai Ducati melengkapi baris depan. Pecco Bagnaia, dia start dari posisi keempat, di depan Pedro Acosta dan Brad Binder dari KTM. Tapi ada drama di Q1. Marco Bezzecchi yang menang di Silverstone apes banget. Dia crash di lap pertamanya dan motor keduanya bermasalah. Jadi cuma bisa start dari posisi 20. Fabio Quartararo juga struggle, tapi dia berhasil nyelinap ke Q2 dan dapat posisi ke-9. Suasana di grid udah panas duluan. Sabtu malam, saatnya sprint race. Balapan pendek ini selalu bikin jantungan karena cuma 11 lap, tapi penuh aksi.
Marc Marquez start dari pole, tapi startnya jelek. Dia kena swarm dari rombongan pembalap dan sempat bersenggolan dengan Pedro Acosta di tikungan 1. Marc jatuh ke posisi keempat di belakang Alex Marquez, Franco Morbidelli, dan Acosta. Tapi, ini Marc Marquez yang kita bicarain. Dia nggak panik. Di lap kedua, dia nyusul Morbidelli di tikungan 1, dan di lap ke-6, dia overtake Alex untuk ambil alih pimpinan balapan. Alex Marquez gak nyerah. Dia terus nempel Marc, tapi kakaknya itu kayak punya insting lain di Aragon. Marc pakai ban soft di belakang meski sempat bikin orang bingung karena dia datang ke grid dengan ban medium. Pilihan ban ini jadi kunci karena Fermin Aldeguer, rookie Gresini, pakai ban medium belakang dan berhasil nyusul Morbidelli untuk podium ketiga. Drama nggak berhenti di situ. Pecco Bagnaia bikin kesalahan di tikungan, melebar, dan jatuh ke posisi 13 sebelum finish di posisi 12. Fabio Quartararo juga struggle, finish di luar top 10. Dan ada insiden antara Joan Mir dan Jack Miller di lap kedua yang bikin Mir crash dan Miller kena penalti long lap. Sprint race ini benar-benar chaos, tapi Marc Marquez keluar sebagai raja, menang dengan selisih 2 detik dari Alex. Minggu malam, saatnya balapan utama. Sirkuit Motorland Aragon dipenuhi sorak-sorai fans, terutama buat dua Marquez. Marc start dari pole, dan kali ini gak ada kesalahan di start. Dia langsung memimpin, tapi lap pembuka benar-benar dramatis. Marc dan Pedro Acosta sempat bersenggolan lagi di tikungan 1, tapi Marc tetap tenang dan menjaga posisinya. Alex Marquez start apik, langsung nempel kakaknya, sementara Pecco Bagnaia dan Pedro Acosta bertarung sengit di belakang untuk posisi ketiga. Marc Marquez benar-benar gak tersentuh. Dia memimpin setiap lap, mencetak lap tercepat 1 menit 46,7 detik, dan menjaga jarak 2 detik dari Alex Marquez. Tapi, di belakang, pertarungan seru banget. Alex Marquez dapat tekanan besar dari Bagnaia, yang akhirnya bangkit setelah sprint race yang buruk. Bagnaia nyaris nyusul Alex di lap-lap akhir, tapi Alex bertahan dengan keren untuk amankan posisi kedua. Pedro Acosta, yang pakai ban depan keras, pilihan unik di grid, berduel sengit dengan Bagnaia dan Brad Binder dari KTM. Acosta akhirnya finish keempat di depan Binder dan Franco Morbidelli. Di tengah rombongan, Fermin Aldeguer lagi-lagi nunjukin potensi besar, finish di posisi ke-6 meski sempat bersenggolan dengan Morbidelli. Sayangnya, ada beberapa momen apes. Maverick Vinales crash di tikungan 12, dan Johan Zarco juga jatuh, bikin akhir pekan LCR Honda berakhir buruk. Marco Bezzecchi yang start dari posisi 20, bikin comeback luar biasa untuk finish ke-8, nunjukin kenapa dia disebut sebagai salah satu pembalap paling agresif di grid. Marc Marquez akhirnya nyaris di garis finish, menang dengan nyaman dan memperpanjang keunggulannya di klasemen. Alex Marquez di posisi kedua, dan Bagnaia akhirnya naik podium lagi sejak GP Spanyol. Ini adalah kemenangan ke-7 Marc di Aragon, dan yang pertama kalinya dia sapu bersih semua sesi sejak Sachsenring 2015. Luar biasa. Setelah balapan, Marc Marquez bilang dia merasa seperti di rumah di Aragon. Dia bilang setup motornya sempurna dan kerja tim Ducati Lenovo bikin dia bisa maksimal sepanjang akhir pekan. Alex Marquez juga puas, meski dia akui tekanan dari Bagnaia bikin dia harus fokus 100% di lap-lap akhir. Bagnaia sendiri lega bisa podium, tapi dia tahu dia harus kerja keras untuk mengejar Marc di klasemen. Kemenangan ini bikin Marc Marquez makin kokoh di puncak klasemen MotoGP 2025, memperlebar jarak dari Alex Marquez. Bagnaia naik ke posisi ketiga, tapi jaraknya masih cukup jauh dari Marc. Pedro Acosta, meski belum podium, terus nunjukin konsistensi sebagai rookie, dan Fermin Aldeguer mulai bikin orang bertanya-tanya,
akankah dia jadi bintang besar di masa depan? Buat tim lain, Yamaha jelas masih struggle. Quartararo bilang mereka butuh perubahan besar di motor untuk bisa kompetitif. KTM di sisi lain punya harapan besar dengan Acosta dan Binder, tapi mereka perlu lebih konsisten untuk tantang Ducati. Dan Aprilia? Bezzecchi lagi-lagi jadi penyelamat, tapi absennya Jorge Martin bikin mereka kehilangan poin penting. MotoGP Aragon 2025 adalah panggung Marc Marquez, tapi juga bukti bahwa persaingan di musim ini jauh dari selesai. Dengan 14 balapan tersisa, masih banyak drama yang menanti kita. Apa pendapat kalian tentang balapan ini? Siapa yang bakal jadi ancaman terbesar buat Marc di balapan berikutnya di Mugello? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang juga gila MotoGP. Sampai jumpa di video berikutnya.